Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai Zoom meeting pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pagi hari ini kita dapat melaksanakan Zoom meeting dengan baik. Apa kabar kalian semua hari ini? Kelihatan orangnya, Pak. Baik. Baik. Baik, ya. Sudah hadir di sini ada Aulia, ada Hanum, Sasa, Haki, Nia, Kensi, Yasmin, Nailis, FZP5F5, kemudian Husen, Luvena atau Pipi, dan Ridho. Halo Nabila, udah bisa dengar suara? Nabila masih persiapan. Nabila, halo Nabila. Iya. Iya. Halo. Namamu belum diubah ya, masih FZP5F5 ya. Oke, Oh iya. apa-apa. Baik, untuk pagi hari ini Zoom kita akan membahas materi yang hari Senin, Selasa. Nah, tadi sudah dibuka materi hari Rabu SPDP? Ya, jadi hanya mengulang saja. Silakan kalian memperlancar lagi pianika kalian, yaitu Maryam Tomo. Nah, sini Pak Guru akan membahas yang hari Senin terlebih dahulu. Nanti akan Pak Guru share di grup ya, atau di Google Classroom saja nanti. Google Classroom. Oke, karena Pak Guru akan menjelaskan, semuanya akan Pak Guru mute, jadi suara hanya dari Pak Guru. Nah, sekarang kalian amati apa yang akan Pak Guru tampilkan di sini. Nah, ini adalah kunci jawaban tema 3, subtema 3. Yang pertama yaitu PPKN. Tertulis di situ soalnya, menurutmu apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Diceritakan bahwasanya Lani menyetel radio, dia mendengarkan lagu di radio dengan suara yang keras sampai adiknya terganggu, tidak bisa belajar. Nah, jelas dia belum menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Nah, itu sudah ada alasannya, meski berhak mendengar lagu dari radio, tetapi Lani tidak memikirkan kewajibannya untuk mendukung adiknya mendapat pendidikan. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada gambar 3 orang anak SD yang mengendarai motor berboncengan tanpa helm, masih kecil. Ya. Nah, apakah itu sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Jawabannya belum. Karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara. Seperti kita ketahui, syarat berkendara itu harus sudah memiliki SIM. Usianya minimal 17 tahun. Nah, ini jelas mereka umurnya belum cukup, tidak punya SIM, bertiga lagi. Tuh, karena sepeda motor itu dibuat tujuannya untuk berkendara paling banyak 2 orang. Kemudian, apakah mereka melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Itu juga belum. Alasannya, karena mereka tidak menaati undang-undang seperti tidak menggunakan helm, berboncengan 3 orang, dan berkendara tanpa SIM. Nah, itu kan kewajiban pengendara. Harus menggunakan helm, tidak boleh berboncengan 3, dan harus punya SIM. Itu kewajiban bagi para pengendara sepeda motor. Nah, silakan nanti kalian cocokkan dengan ini, tidak perlu dicatat, karena nanti ini akan Pak Guru share di Google Classroom. Silakan kalian download saja nanti, jadi tidak perlu dicatat. Amati saja dulu ini. Kemudian ada gambar seorang anak yang sedang ulangan, tapi dia sepertinya mengeluarkan secari kertas. Nah, artinya dia sedang mencontek. Jadi dia belum menggunakan hak dengan tanggung jawab, karena ia mewujudkan hak mendapat nilai tinggi dengan cara yang salah. Ingin dapat nilai tinggi, tapi caranya salah. Nah, kalau ingin dapat nilai tinggi, tentu dengan berdoa dan belajar. Kalau seperti itu, wah, caranya salah. Tidak jujur. Karena tidak jujur, dikhawatirkan nanti kalau sudah besar, jadi pejabat juga tidak jujur lagi ya. Jadi biasakan jujur dari
sekarang. Kewajibannya bagaimana? Dia juga belum memenuhi kewajiban karena ia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian. Jelas, namanya juga mencontek berarti kan dia belum siap. Kenapa dia belum siap? Karena dia tidak belajar. Jadi belajarlah kalian setiap saat, setiap waktu. Nah, jadi ketika mau ulangan udah belajarnya santai, tidak terlalu banyak yang harus dipelajari. Menurutmu, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai. Nah, tadi kan Lani dan adiknya. Lani berhak mendengarkan lagu dan musik dari radio, tapi adiknya juga punya hak untuk mendapatkan pengajaran. Jadi hak kita ada hak orang lain juga di dalam yang wajib dihargai. Sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Maka keduanya harus seimbang. Itu alasannya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu pembahasan PPKN. Sekali lagi, tidak perlu kalian catat. Nanti filenya akan Pak Guru kirim di Google Classroom. Nah, baik, Pak Guru lanjut ke bahasa Indonesia, yaitu kosakata non baku, perbaikannya, kemudian bagaimana kalimat tidak efektif di bacaan tersebut, dan perbaikannya agar menjadi kalimat yang efektif. Pertama yaitu dipakai. Dipakai itu tidak baku, yang baku dipakai. Maka pada kalimat yang tidak efektif, kata dipakai, kita ganti dengan kata dipakai, kita ganti dengan dipakai. Di situ kalimat yang tidak efektif adalah rangkaian seri sering banget kita lihat. Sering banget. Bangetnya dicoret. Rangkaian seri sering kita lihat dan seterusnya. Jadi bangetnya tidak perlu dimunculkan. Kemudian buat. Nah, ya. Sebenarnya buat itu baku. Jadi bukan kata baku atau non baku, tapi ketepatan kata dalam kalimat. Tepat tidak sih kita menggunakan kata buat dalam kalimat tersebut? Oh, ternyata lebih tepatnya adalah untuk. Kalimat yang tidak efektif adalah pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan. Nah, buatnya diganti untuk. Kemudian kosakata non baku berikutnya adalah banget. Nah, yang baku diganti menjadi sekali. Dan demikian kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lain. Nah, itu juga tidak efektif, dengannya dihilangkan. Tidak boleh ada kata dengan di awal kalimat. Itu langsung aja demikian. Nah, atau diganti sehingga kedua jenis rangkaian ini saling melengkapi. Tidak usah ditambahi satu sama lainnya. Itu pemborosan kata, tidak efektif. Berikutnya yaitu sama. Itu yang non baku, yang bakunya adalah dengan. Saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1. Itu tidak efektif. Yang lebih efektif adalah saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala. Maka yang menyala hanya. Jadi tidak perlu ada adalah. Ini beberapa kalimat berikutnya. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Nah, itu berlebihan, tidak efektif. Lebih efektifnya adalah rangkaian paralel sangat membantu. Nggak usah pakai sekali, tidak perlu ada kata sekali. Menghemat biaya listrik. Berikutnya kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Itu juga tidak efektif, pemborosan kata. Harus ada yang dihilangkan. Yaitu kita dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Jadi, yang dimaksud dengan kalimat efektif maupun kalimat tidak efektif, pada kalimat tidak efektif biasanya terjadi pemborosan kata. Kata yang berlebihan, ya. Kata yang dilebih-lebihkan. Itu harus dihilangkan. Para bapak-bapak yang saya hormati, misal, itu juga tidak efektif. Lebih tepatnya, bapak-bapak yang saya hormati. Boleh juga para bapak yang saya hormati. Berikutnya topik masalahnya. Topik masalahnya yang pertama, paragraf 1 adalah tentang penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia.
Kemudian paragraf keduanya dari penjelasannya bisa kalian baca di situ. Ya, ini Pak Guru ambil dari buku siswa. Mungkin yang kemarin itu ada perbedaan sedikit paragrafnya. Jadi bisa disesuaikan dengan buku siswa. Silakan kalian lihat di buku siswa. Paragraf ketiga yaitu kesimpulannya. Rangkaian paralel dapat menghemat listrik karena lampu dapat dinyalakan sesuai kebutuhan. Berikutnya IPS. Nah, IPS kalian mengisi pada diagram ini. Jadi apa sih hasil produksi? Contohnya ada bahan makanan, perangkat elektronik, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, dan kendaraan. Nah, kemudian terbagi menjadi dua hal di situ. Yang pertama, hasil produksi tadi akan didistribusikan menggunakan alat transportasi. Kalau yang kedua, tidak adanya alat transportasi, apa yang akan terjadi? Nah, kalau ada alat transportasi, tentu masyarakat akan menikmatinya. Jadi distribusi barang kebutuhan lebih merata. Harganya stabil, jadi tidak terlalu mahal. Menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah, mendukung pembangunan dan mendukung pemerataan kesehatan. Bagaimana jika tidak ada alat transportasi? Itu akan kesulitan itu distribusinya. Harganya jadi mahal. Ekonomi tidak stabil, pembangunan terhambat, kesehatan juga tidak merata. Nah, tadi kan ada hubungannya dengan obat-obatan. Nah, ini yang IPS. Berikutnya yaitu IPS masih penemuan yang pertama telepon. Di bidang ekonomi yaitu sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi jarak jauh. Jadi adanya telepon kita bisa berkomunikasi dengan mudah. Nah, sebelum ada telepon dulu sulit sekali komunikasi. Kemudian biayanya lebih hemat. Jadi kalau zaman dulu tidak ada telepon harus bertemu kan harus menggunakan kendaraan atau mungkin harus berjalan kaki yang sangat jauh, mengeluarkan banyak biaya. Nah, ini biayanya lebih hemat. Kemudian telepon juga dapat disewakan ke orang lain untuk mendapat penghasilan. Zaman dulu ada yang dikenal dengan wartel, warung telepon. Nah, itu bayar kalau menggunakan. Kemudian yang kedua itu laptop atau netbook ya. Dampaknya mendesain poster untuk periklanan itu akan mempermudah, kemudian mempromosikan produk melalui internet. Nah, itu ada gambar netbook atau laptop tetapi ada sinyalnya. Berarti itu laptop yang terhubung ke jaringan internet. Kemudian angkot. Di bidang ekonomi dampaknya yaitu mata pencarian para supir angkot dan juga alat transportasi. Nah, silakan nanti kalian bisa tulis kembali kalau memang ada yang kurang pas. Berikutnya penemuan. Contohnya penemuan lampu di situ, apa sih dampaknya bagi bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, lampu dampak sosialnya penerang ketika berkumpul. Jadi orang-orang berkumpul itu kan pertemuan sosial. Kemudian ekonomi. Ekonomi berarti mendukung kegiatan jual beli ketika malam hari, pendidikan sebagai penerang ketika belajar, dan kebudayaan contohnya untuk pertunjukan. Kode televisi nanti kalian bisa baca sendiri ya. IPA. Nah, terakhir IPA yaitu diagram Venn. Di rangkaian seri dan lalu punya persamaan yaitu untuk menyalakan peralatan listrik, itu persamaannya. Kemudian perbedaannya rangkaian seri itu hanya terdiri dari satu jalur yang cara-cara tolong dihapus dulu. Kemudian mati satu semua mati dan yang keempat adalah hemat kabel. Artinya rangkaian paralel itu kebalikannya. Kalau seri tadi disusun sebaris, kalau paralel disusun berderet. Seri terdiri dari satu jalur, kalau paralel terdiri dari dua atau lebih. Seri mati satu semua mati, paralel satu mati lainnya tetap berfungsi. Seri hemat kabel, paralel boros kabel. Nah, materi itu nanti akan Pak Guru share ya. Silakan ada yang mau bertanya, silakan di unmute. Oke, sekarang semua di unmute saja biar Pak Guru mendengar suara semua. Bagaimana tadi ada suaranya Pak Guru saat menjelaskan ya? Mungkin tadi ada yang terganggu, ada beberapa yang WA juga ke Pak Guru. Pak, nggak ada suaranya dan sebagainya.
Nah, itu sudah Pak Guru rekam. Sudah Pak Guru rekam dan Pak Guru unggah ke YouTube nantinya ya. Husen. Ya. Iya, ketika Pak Guru bicara, semua menyimak. Kalau sudah Pak Guru izinkan berbicara, baru berbicara. Baik, ada yang mau bertanya tidak? Ini ada tugas. Tidak ada. Tidak ada yang bertanya. Safira, kayaknya mau tanya. Enggak. Safira. Enggak, Safira. Oke, karena tidak ada, Pak Guru sampaikan yang pertama. Untuk hari ini, evaluasi akan Pak Guru berikan, tapi berupa yaitu literasi. Jadi, nanti evaluasinya Pak Guru munculkan di Google Classroom secara rinci, yaitu kalian melakukan literasi atau membaca, literasi baca. Silakan kalian baca hari ini 1 buku. Boleh fiksi maupun non-fiksi. Kemudian kalian tulis ringkasan isi buku dalam selembar kertas buku tulis, 1 lembar saja. Tulis inti ceritanya apa. Jadi buku yang kamu baca itu menceritakan tentang apa sih? Buku apa, Pak? Boleh fiksi, boleh non-fiksi. Fiksi itu contohnya seperti cerpen, novel. Kalau non-fiksi contohnya seperti ensiklopedia, buku-buku pengetahuan, itu. Nah, usahakan cari buku yang positif isinya ya. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas literasi hari ini? Jadi tugas evaluasi hari ini itu untuk melakukan literasi dan kalian buat ringkasannya, ditulis tangan dalam selembar kertas, difoto, dikirim nanti di Google Classroom. Akan Pak Guru siapkan tempatnya. Kapan, Pak? Untuk membaca mulai hari ini setelah kalian menulis kunci jawaban disesuaikan, paling tidak membaca mulai pukul 9. Nah, nanti bisa kalian kirim ringkasannya malam atau sore. Kalau bisa sore ya sore, kalau nggak bisa ya malam. Ya, bukan siang ini bukan. Jadi silakan kalian nikmati bacaan kalian dulu, apa yang ingin kalian baca. Ya, jadi budayakan literasi. Semakin banyak membaca, semakin banyak ilmu yang akan kalian peroleh. Jadi cintai membaca. Ya. Punya perpustakaan pribadi di rumah atau koleksi buku? Punya nggak? Banyak. Banyak. Buku tuh banyak tapi jarang dibaca. Jarang dibaca. Biasakan ya. Lihat buku itu kamu muncul rasa penasaran. Ketika lihat buku muncul rasa penasaran, ingin membaca, ingin tahu isinya apa. Itu. Karena dengan membaca maka semakin banyak ilmu yang kita peroleh. Itu saja untuk hari ini tugasnya. Untuk matematika, materi besok adalah Pak Guru akan mengulang kembali tentang pecahan di Google Classroom. Nah, tentu besok kalian bisa siapkan dan pelajari dari buku matematika yang sudah kalian beli. Situ. Nanti materinya Pak Guru unggah ke Google Classroom, demikian juga dengan soalnya. Besok kita Zoom lagi mulai pukul 8. Tentang matematika, tentang pecahan. Baik, ada yang mau bertanya sebelum Pak Guru akhiri? Tidak ada. Tidak ada, tugasnya jelas? Jelas. Apa tugasnya tadi? Mengirim foto ringkasan buku yang kalian baca. Kapan ngirimnya? Bisa sore, bisa malam. Kan nggak mungkin kamu baca cuma sebentar. Ya. Cari buku yang bermanfaat. Itu saja pesan Pak Guru. Karena tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri Zoom meeting pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.